Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo trade house hadir pada siang ini, dan sekarang kita bisa lihat di depan itu jam menunjukkan pukul 13.51 WIB, tepatnya hari Minggu 2 Maret ya, Sunday 2 Maret ya. Dan itu kita bisa lihat di atas itu saya kasih label itu dimana harga emasnya mencair ya, emasnya mencair. Dan yang di bawah itu adalah dimana perundingan antara Presiden Ukraina Zelensky dengan Donald Trump dan wakilnya di Amerika di Oval House ya, Oval Room ya. Dan perlu diketahui bahwa di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun ya. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya untuk mengupdate berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbaru. Like maupun komen di kolom komentar ya. Jadi di sini tidak ada namanya member-member atau saya pun mengajak mengajak Anda ke member-member saya. Tidak, di sini tidak. Jadi ini di sini memang murni kita hanya menjelaskan itu analisa harga emas saja. Oke. Dan kita bisa lihat ini halaman sebelah kiri yang paling atas di mana harga emasnya mencapai di angka 2885.09, dan itu seperti kita sudah ketahui dicapainya pada pukul 8.00 sekian pagi ya. Itu nggak sampai 8.05, kurang lebih di 8.03 itu di sana. Dan lalu low-nya ada di 2832.63, itu di kisaran pukul 10 malam atau pukul 22.30-an itu di sana, dan berakhir pada harga 2858.3 ya. Dan ini harga pun masih jalan, jadi bukan foto ataupun apa. Dan ini kita bisa lihat ini di sini ya. Bitcoin masih berkelip ya. Itu dimana high mencapai di 86.609, low-nya ada di 85.535, dan sekarang harga di kisaran di 86.300 ya. Wow, cepat sekali. Dan seperti biasa kita bisa langsung aja ya, karena ini juga hari Minggu. Dan kita bisa lihat ini dimana low-nya itu naik itu ke atas ya, dan sempat rebound balik ya, itu sekitar pukul 18.25, yaitu pukul 1.25 dini hari tadi ya, yang kemarin hari Sabtu ya. Dan ini low-nya mencapai pada jam pukul 15 GMT, jadi pukul 22 ya. Oke, dan ini merambat naik ke atas. Oke, dan kita bisa lihat sekarang halaman ini yang kita sudah setting, dimana diketahui bahwa kemarin saya ada kena stop loss ya di sini ya. Saya berbalik sell ya. Sudah jelas, dan ini ada di halaman hari Jumat. Dan ini analisa saya yang hari Jumat. Ya, saya perjelas lagi. Dimana high saya melihat itu ada di 2882 sampai dengan 2875. Itu untuk range yang besar itu tidak tercapai. Tapi saya melihat itu low-nya ada di 2850 sampai dengan 2830, itu tercapai semua. Dengan agendanya yang sudah pasti turun ya, down. Apabila kita perhatikan ini 2 jam, pukul 15 dan pukul 19, harganya bermain di angka 2660. Tapi tidak tercapai ya, tapi mainnya di sekitaran di 2658 di sana. Oke, ini big range ya, yang range yang super besar.
Kalau yang ini, gambar ini saya sudah mengatakan bahwa di angka di 2860 sesi Asia ya. Asia itu semuanya udah kena suspend semua ya. Itu bagi yang private punya itu udah kena margin call semua ya, karena sudah over ya dia punya harga. Makanya dia stuck di sana di 2860. Dan ini adalah range yang saya perkirakan harganya normal ya. Itu terjadi hanya di 2873 sampai dengan 2878 itu tidak terjadi ya. Dan low-nya itu saya memperkirakan itu di sini saya tulis ya. Itu angka di 2850 sampai dengan 2800 dan itu bahkan bisa terjadi ya, tapi yang udah jelas ini bisa terjadi ya, dan itu terjadi dengan agendakan pada pukul 15 WIB ya. Di sini itu harga emasnya bermain di area di bawah di 2860. Jadi kalau berani-berani untuk masuk sell itu saya rasa profit, dan ini bisa dilihat yang garis yang kuning di mana saya selesai bicara ya. Itu ada di 2864.46 ya. Oke. Jadi sampai di sini bagaimana dengan purchasing saya? Dan ini ada satu berita ya. Saya rasa sangat mengejutkan dan saya sudah membagikan di halaman short punya ya. Ini ada pada jam 4.17 WIB ya. Ya. Jadi harga emas di India ya, di MAM itu masih improve ya. Tapi nah ini isi beritanya, ini kan hanya judulnya aja. Kalau kita lihat judulnya harusnya kita buy karena ini naik ini. Tapi nah ini isi beritanya yang bikin kita heboh ya. Sebentar saya ini ya. Ya, oke. 4.17 ya. Dan ini beritanya mungkin kita heboh. Jadi India import emas itu turun 85% itu di bulan Februari. Berikut juga sama dengan Cina. Di Cina total emas import dari via Hong Kong itu dari bulan Januari itu turun. Tapi ini yang dirilis itu Februari di India. Ya, jadi masyarakat ataupun trader ya masih tunggu harganya di bawah baru untuk membeli, katanya si Japanese trader ya. Dan lalu ini ada isi-isi beritanya dan bisa nanti di scroll ya pelan-pelan. Jadi intinya di sini menyuruh kita ada murah beli, ada murah beli. Ya, di Singapura juga ya, emas tradernya itu anyway 0,50 diskon. Di harga turun. Jadi you beli emas itu harga dikasih diskon. Ini ditulis ini. In Singapore gold trade anyway between 0,5 diskon. Jadi you beli emas diskon. Jadi di Indonesia mungkin nggak ada ya. Beli emas dapat diskon. Di Singapura ada. Nah, ini dimana saya rekam ini di sini bisa dilihat ya. Pukul 20.26 ya. Bahwa angka-angka ini jelas masalah personal income belum keluar. Tapi ini ada di sini kalau kalian perhatikan di sini alinea ini ya. Berarti di sini ya. Saya cancel dulu lah. Jelas ya itu di sana. Kita lihat yang sebelah kanan ini ya. Itu kalau di Amerika tadi kan di Asia di 2860.
harganya pada MC, margin call semua. Kalau di Amerika itu jatuh-jatuhnya harga ada di 2858. Itu di Amerika. Tapi di Eropa ada harga di 2848. Ya. Jadi kita bisa nilai bahwa angka ini pasti turun, tapi belum memecahkan yang di Eropa. Kalau ada angka di 2848, itu semua yang di Eropa kena margin call semua. Jadi di Amerikanya sudah pada margin call, tapi di Eropa belum, dan ini jam menunjukkan pukul 20.26. Jadi sebelum data PCE keluar, personal income atau personal spending keluar. Harga sudah mencapai di 2854. Ya. Ingat itu kata-katanya, angka-angkanya. Margin call semua, Asia di 2860, di Amerika di 2858, dan di Eropa di 2848. Dan ini menjelang personal income-nya keluar ya. Nah, dia keluar, harganya nggak jadi naik. Begitu dia turun, harusnya posisi saya sell kan, karena sudah ada margin call dari Asia lalu di Amerika. Mau naik tidak jadi, pelan-pelan, dan ini bukan editan, dan ini saya memang hasil rekaman waktu kejadian kemarin. Ya. Oke. Sangat jelas. Dan bisa dilihat ini itu pukul 21.20 saya ada masuk sell lagi di 50.3. Yang ini jelasnya. Itu kenapa? Karena angkanya itu yang tadi saya bilang di 2848. Jadi semua trading itu semua telah mencapai pecah semua, margin call semua. Dan itu setelah itu harga turun, saya melikuidasi semua di angka di 2837. Setelah ini saya perlihatkan file ini bagaimana jalannya. Dan ini semua saya take profit, ada profit 2000-an ya, untuk mengcover saya yang kemarin loss punya. Nah, ini saya mau jelaskan ini. Diperhatikan, begitu dia break ini ke bawah, itu ada angka di 2842 ya. Ya. Lalu dia balik ke atas di 2851. Nah, di sana saya sell lagi. Itu yang saya maksud. Baru dia turun. Nah, di sini saya take profit. Karena apa yang saya targetkan itu sudah ada, dan kemarin yang titik putih itu, garis putih ini telah ada di halaman kemarin di angka itu 2833, tapi tulisan saya di 2830, dan di sana saya pikir pasti ada restnya dulu sebentar karena turunnya itu drastis sekali. Bayangkan dari 2850 menjadi 32, 18 poin, 180 pips. Tempo berapa lama? Hanya 1 jam kurang. Jadi pasti ada reboundnya sedikit, makanya saya take semua. Jelas ya. Dan lalu ini begitu dia ada rebound ke atas, di sini saya masuk sell lagi di sini. Ya, di sini saya ganti dulu. Nah, di sini saya masuk lagi sell nih. Ya. Itu di situ, ya. Saya masuk itu pukul 22.42 ya. Pukul 22.15 ya. Tapi volumenya saya sedikit kan. Kenapa? Itu hari Jumat. Kita harus sadar hari Jumat.
lalu dia naik lagi, saya lagi, pelan-pelan aja bertahap, ya, 2258 jamnya itu, jelas ya. Dan lalu ini mungkin kalian juga dengar ya, atau dapatnya ini berita mungkin agak siang ya, dan saya dapatnya itu pukul 6:11 pagi hari Sabtu. Dan saya mengambilnya itu pukul 6:58 karena saya sudah bangun ya, gimana Trump dan Zelensky itu bertemu di gedung Oval di Amerika ya. Dan di sini juga ada dia punya kata-katanya, mungkin mengejek atau bagaimana. You don't have the cut right now. Berarti dia mengatakan Zelensky nggak punya pilihan. Nah, ini isi beritanya. Dia akan menarik semua dukungan ya. Trump akan menarik dukungan. Yang kita khawatirkan itu apabila jaringan internet itu dicabut ya. Dan jelas kita tahu bahwa kemarin punya berita, dan saya juga ada mengupload bahwa di Ukraina di sana memakai Starlink ya. Itu milik Elon Musk ya. Itu kalau dicabut bagaimana? Jelas nggak bisa jalankan dia punya misi segala macam, ataupun drone mereka tanpa awak punya. Dan ini berita ini pun sudah tersiar kemana-mana juga ya. Mungkin di kita di Indonesia juga udah rame, banyak berita sudah masuk ya. Ini kita upload ya, harusnya kemarin Sabtu ya baru di-upload. Tapi ya seperti biasa, namanya kita traders, itu Sabtu biasa nggak ada ngapa-ngapain, kumpul-kumpul bersama keluarga. Jadi nggak ada urusan dengan hal-hal yang beginian. Baru Minggu kita upload. Ya, bisa dibaca. Ya, ujung-ujungnya tidak ada penyelesaian, dan Presiden Ukraina Zelensky diusir juga ya, dan itu pun sudah kemana-mana beritanya. Sekarang tinggal Amerika bagaimana tindakannya. Apakah semua senjata akan dilucutkan atau bagaimana? Ditarik semua atau bagaimana? Kita belum ada berita yang terbaru apa tindakan selanjutnya. Dan ini pencerahan ya, atau dia punya edisi kenapa harga emas ini mencapai minggu yang jelek ya, di minggu ketiga ya, di bulan ketiga ya. Itu saya dapatkan hari Sabtu pukul 2. Dan kita bisa lihat ini PCE di Amerika, personal income spending 0,3, dan saya rasa itu masih jelek ya. Jadi Mas gagal mencapai tinggi lagi atau naik lagi di bulan ini ya, atau di minggu yang ini ya, minggu kemarin maksudnya. Sudah turun 1% dari minggu kemarin di angka 29 sekian, sekarang ada di 28 sekian, kurang lebih 1%, $30. Dan ini juga nggak ada berita apa-apa juga. Dan ini perlu diketahui juga ya, nanti hari Kamis ya,
itu ada tarif yang akan dikenakan ya. Jadi efektifnya Maret tanggal 4, ekstra 10% pajak dari import dari Cina ya. Dan juga ini ada proposal dari Meksiko dan Kanada, dia punya ini akan efektif juga sebesar 25%. Dan bagaimana dengan ini saya ya, perkiraan saya. Satu, kita perlu ketahui, kita gambarkan seandainya harga emas itu ada di 2900 dan low-nya ada di 2750. Itu perkiraan saya. Itu tips ya. Jadi hanya ada selisih $150 ya. Kalau dikalkulasikan kalau per lot itu ada 15.000 ya. Jadi kalian mau trading ini harus menyediakan atau siapkan dana 15.000 per lot ya. Itu satu. Tips yang kedua, itu bukannya langsung 15.000 you mesti ada di rekening kamu. Oh tidak. Itu dari 15.000 itu ya, itu ada dibagi lagi, dibagi 3 atau bagi 4. Jadi kisarannya 3.000 atau 5.000. Taruh di rekening you. Jadi bukannya 15.000 you langsung taruh di rekening kamu. Jadi yang ini yang salah satu. Jadi sisanya itu standby. Itu jelas itu. Kalau memang trader, karena ini fluktuasi yang besar sekali ya. Lalu bagaimana perhitungannya? Yang ketiga, tips yang ketiga, sesudah ada marginnya 3.000 ataupun 5.000, saya kan tadi bilang per lot ya, satu lot ya. Jadi bukannya kita langsung trading satu lot, oh tidak. Itu 0, sekian, 0, sekian, itu 0, sekian, sampai dengan akhir satu lot. Apabila lebih pada satu lot, Anda harus memakai stop. Seperti yang kemarin yang saya jalankan, saya entry 0,5, itu langsung stop. Di 28, Anda 4,5. Itu kuncinya untuk next ke depan. Jadi kalian mesti hati-hati, ini dana yang harus diperlukan. Jadi bukannya hanya mendengar, uang segini bisa, uang segini bisa. Oh tidak, jadi pola perhitungannya seperti begini. Ini tips. Mungkin jarang yang dikasih tahu, ini saya spill kasih kalian tahu. Dan ini posisi saya yang 1 minggu ini ya. Oke, kita bisa lihat di mana hari Senin. Ya, hari Senin kemarin. Nah, ini kita bisa lihat jam 12.02 berarti jam 19 ya. 02 saya ada masuk lagi 5.000. Jadi total kerugian saya sudah masuk uang ke dalam 16.000. Ya. Dan ini saya ada profit 4.000 sekian, 1.200-an, 600-an, 1.400 dan 1.073, dan kalian telah ketahui dan saya likuidasi tepat pada tanggal 25 yaitu hari Selasa, dan Selasanya saya langsung 23-nya berarti hari Rabunya ya, saya ada withdraw 16.000, jadi semua kerugian saya sudah tercover. Saya ada rugi 11.000, saya malah berbalik cuan 5.000. Lalu ada profit 212, rugi 135, ada rugi lagi 343. Nah, ini yang kemarin yang saya kena stop loss ini. 405, 412, 663. Lalu yang terakhir ya, itu 532. Dan yang pertama yang merah itu yang 0,5 itu yang saya pasang stop loss. Begitu kena jemput udah saya langsung buang semua. Saya masuk lagi uang 3.000 untuk penambahan modal saya. Nah, kebetulan ada profit kemarin tuh yang 2.000-an. Nah, besok saya bisa withdraw.
ya, ada cuan 194, 527, 855, 844 ya. Jadi ini bukan diedit atau bagaimana. Nah, ini posisi saya yang terakhir dan sampai sekarang. Jadi besok saya udah standby untuk withdraw 2000 dan ini posisi saya. Lalu bagaimana, dan kita sudah ketahui bahwa ini pertemuan ini gagal di sini. Lalu ini yang kedua, ini Presiden Ukraina yaitu Zelensky menyabangin ke UK, itu terbang ke UK, dan kita bisa lihat ini artikel yang kecil sekali ya. Welcome ya. Well, let me just say you are very very welcome here in Donington Street ya. Jadi udah sampai di sana bicara, dan ujung-ujungnya saya bisa mengatakan ya, intinya no free lunch. NFL, no free lunch. No free lunch. Ya. NFL, no free lunch. Jadi bagaimana dengan harga emas? Perkiraan saya kalau ini pertemuan gagal lagi dengan sekutunya yang di barat ataupun Eropa, seandainya gagal, sudah pasti harga emasnya akan bergejolak naik lagi. Tinggal bagaimana mereka ini. Dan saya rasa ini NFL ya, no free lunch. Gitu. Begitu kesimpulan saya. Dan biasanya kalau seandainya ada terjadi apa-apa, ada deal, ada apa-apa, itu tidak akan diumumkan pada sore ataupun malam WIB ini. Seperti jam 10 malam, tidak mungkin. Dan saya rasa diumumkan itu ya, itu pagi hari WIB. Jadi biasanya Senin sekitar pukul 8 di sana. Jam 8 pagi baru diumumin bagaimana pertemuan dengan mereka ini atau bagaimana. Dan itu ada penjelasan yang konkret ya, yang sudah pasti. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang. Selamat menjalankan ibadah puasa yang bagi yang menjalankan puasa ya. Semoga artikel-artikel ini bisa berguna bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan. Selamat menjalankan rutinitas kalian semua. Dan saya akan kembali esok hari, yaitu pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Dan sekali lagi saya ucapkan bagi yang mereka menjalani puasa, ibadah puasa ya, selamat menjalankannya. Dan saya akan kembali esok hari seperti biasanya, yaitu hari Senin pada jam yang sama. Selamat siang dan salam cuan, always profit selalu.